Oke guys, selamat malam teman-teman semua. Hari ini ada topik yang orang dua mau bahas karena terkait dengan pemenuhan tugas salah satu mata kuliah. Kebetulan orang dua ini mahasiswa apa dulu? Mahasiswa manajemen. Manajemen. S1 apa Ya, S2? ya S2 lah. S2. Ya, Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan, S2. Oke. eh ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di video benar-benar. ini orang juga mau memperkenalkan diri. Kita kasih kesempatan dulu ke Tapi Bro satu ini. Perkenalkan diri dulu. Ya, Nama. baik. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Vicky Jaya Babunewi. Saya alumni dari Unima, lebih khususnya di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Dan saya juga aslinya orang Nias, Sumatera Utara. Terima kasih. Wes. Ya, Iya. Horas. Horas. Oh, Horas mati betul Ya, ya. Berarti ya. betul. Oke, Bro Vicky. Kalau saya pribadi sendiri nih, nama Sasli Nurholis Jafar. Eh, S1 lulusan tahun 2021 di Universitas Terbuka jurusan akuntansi. Eh, Asli lahir dan besar di Bitung, Sulawesi Utara. Ya, Ah, oke. Jadi begini, teman-teman semua, eh, kami ini dapat tugas dari salah satu dosen di Universitas Samratulangi, akan membahas satu topik. Topik itu sudah dipilih-pilih dan kami kebetulan ke bagian topik eh, KPI. KPI. Bro, pernah dengar itu KPI? ya, pernah sih, Hmm. tapi masih samar-samar ya. Kalau nggak salah Sama-sama. dia itu dia dalam bentuk atau dalam kalimat bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Inggrisnya Oh. saya kurang terlalu eh, jago yang menyebutkannya dalam bahasa Inggris ya. Hmm. Kadang-kadang kan Tapi pernah, kadang-kadang maksudnya pernah dengar pernah itu. pernah karena kadang-kadang kan Oh. teman-teman kan cepat menyebutkan. Jadi kita kan tidak terlalu menangkap bagaimana itu KPI itu sebenarnya. Ternyata setelah saya cari-cari tahu, KPI itu adalah Key Performance Indicator. Wah, Pak, bahasa Inggris ya, apakah bahasa betul Inggris. sih yang Bapak Ya, maksud? itu maksudnya Ya, key performance indicator. Kerja di mana dulu sebelumnya? ya saya kerja di Perusahaan? ya perusahaan masih dalam bentuk CV ya di dalam dunia. Ah, uh-uh. biasanya di perusahaan tuh banyak Oh, di KPI yang perusahaannya. bahas itu KPI, key performance indicator. Nah, oleh karena itu, apa namanya? Karena kita bahas tentang KPI, kita perlu perlu apa dulu nih? Tahu dulu nih. Sebenarnya KPI ini apa? Kalau di bahasa Indonesia kan Key Performance Indicator. Kunci Ya, indikator performance itu penampilan ya. ya betul penampilan atau Ya. kinerja, Atau kinerja berarti ya. kunci atau yang menjadi kunci indikator dari kinerja Kinerja, kira-kira seperti itu. betul, betul. Nah, kebetulan saya pribadi kan di apa di instansi pemerintahan. Ada semacam itu sebenarnya KPI, cuman tidak tidak plek namanya KPI. Biasanya ada indikator-indikator di pemerintahan itu, ada yang namanya Renstra, ada yang namanya IKU, Hmm, indikator kinerja utama, terus ada IKK, indikator kinerja khusus. Kayaknya kalau secara pribadi kita anggap itu KPI, cuman di ya, pemerintahan itu DP nama. ya, Bro, ini ya, ini orang dua ini sharing kan, sharing ya, sama-sama mahasiswa, sama-sama sharing. Siapa tahu punya punya apa DP nama? Punya referensi, punya punya pengertian, pemahaman gitu. Eh, apa sih sebenarnya ini KPI ini? Kalau misalnya itu KPI itu apa DP pengertian misalnya? Kan tadi tuh coba bilang tuh DP pengertian secara bahasa Inggris itu orang translate letter leh nih, letter leh. Cuman ya, pernah tahu ya. enggak sebenarnya apa itu KPI itu? Oke, kalau sebelum kita masuk dalam artinya, kita bahas dulu konsep KPI ini di mana, ya.
Jadi ada Oke, konsepnya oke, ada oke. dua, ada Ah, di seru kerja ini. Seru, dan seru, ada seru. juga kinerja ya. Kerja ini Oh. ada dia ada serangkaian aktivitas ya. Dia nilai serangkaian aktivitas. Kalau kinerja aktivitas yang terukur dan memberikan hasil optimal. Itu. Nah, jadi Hmm. KPI ini Jadi, mengukur kerja dan kinerja begitu. oh, berarti memang kalau kita baca nih kerja dan kinerja sih sebenarnya Sama ya, agak sama ya, agak sama agak ya. sama ya, ya. Tapi ternyata setelah Bro tadi bilang kerja itu serangkaian aktivitas, terus kinerja itu aktivitas yang apa tadi terukur ya? Ya terukur dan ada hasilnya yang optimal gitu kan, gitu. Oh, tapi Jadi hal yang persamaan antara kerja dan kinerja berarti dua-duanya aktivitas kayaknya ya. ya, iya betul betul. Tapi ada perbedaan Pak. Ada itu Ah, oke. kerja tapi tidak ada hasil optimalnya, gitu. Nah, jadi ketika ada KPI bisa Nggak, dideteksi gitu ya. Oh ini ternyata kayaknya orang ini benar-benar kerja gitu. Gitu. enggak, tadi kayaknya Bro coba singgung orang di kantor kayaknya itu. Jadi kadang ada kerja emangnya ada hasil. Betul juga. Tapi mohon maaf ya kalau memang saya salah ya. Mungkin tapi Enggak tujuan sih saya bukan maksudnya. menyinggung juga. Enggak, kita enggak tahu itu ada di kantor Pak Bro atau di kantor Pak kita soalnya. Aduh, ada yang penting kan kita kan tidak menyebutkan nama ya. Yang penting kan kita Oke, kan oke, sip, cuman sip. Ya. Jangan, secara jangan sebut nama ini. ya. Jangan sebut karena ini rencana mau diupload di YouTube. Kalau orang semua sebut nama merek bahaya ini bisa kena undang-undang ITE. Betul, 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 betul Pak. Oke, Bro. Jadi kita nangkap ya. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan dalam KPI itu. Pertama terkait kerja sama kinerja. Kalau kerja Ya, itu aktivitas, rangkaian aktivitis. Kalau ya, kinerja ya. aktivitas yang terukur Memberikan hasil. dan memberi hasil optimal. Ya, Oke, betul. Dan sip. kalau KPI juga bisa diartikan satu satu alat satu set ukuran kuantitatif yang Hmm? digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional mereka. Dalam arti ini, Bro, KPI Tunggu, ini tunggu, 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 ya, tunggu. Boleh, boleh diulang supaya kita agak nyimak, kong sekalian ada catat sedikit. ya, Tadi eh, KPI itu adalah satu set ukuran kuantitatif yang digunakan perusahaan kuantitatif. atau Oke, organisasi untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional mereka atau operasional dalam perusahaan tersebut. oke, Jadi KPI ini oke. alat, Boleh. alat mengukur. Nah, Oh, alat satu ukur. satu alat lah yang membantu manusia dalam mengukur kinerja para pekerja atau pegawai-pegawai gitu. Ada sistemnya lah. Oh. Tapi oke, kita paham itu satu set alat ukur. Tapi Ya, ketika dia sebut kuantitatif, berarti ada angka di situ. betul, jelas Maksudnya dong. maksudnya dia itu dinilai dengan angka. Betul, Kan bro, betul. ada satu mata kuliah kemarin tuh kalau nggak salah metodologi penelitian ya. Ya, ya, Ada ya, tentang kuantitatif dan kualitatif. Makanya kita betul, coba garis bawahi ternyata kuantitatif itu pakai angka. betul. Oh, jadi begitu eh. Terus untuk mengukur atau membandingkan kinerja. Ya, ya. Secara manualnya, Hmm. secara manualnya, bro, setahu saya ya, pemahaman saya Hmm. untuk mengukur kinerja seseorang itu contohnya absensi, contohnya ya kan. Hmm. Berapa hari hadir dalam satu minggu. Bisa saja Hmm. kan cuma 3 hari kan absensi kan cuma tiga Hmm. hari dong, cuma tiga kali hadir ya kan. Hmm. Jadi kita bisa mendeteksi dan menilai bahwa orang ini tidak bisa memenuhi performa yang terbaik gitu. Jadi Jadi maksud itu ya yang bagus itu yang hadir terus-terus atau hadir cuma satu hari masuk satu harinya masuk. ya ya yang jelas ya yang mungkin aktif lah ya kan. Kan Oh, tapi kan beda-beda indikator performance suatu perusahaan. ya Ada itu perusahaan. ya beda-beda. Cocok. Ada Betul, itu betul, betul. Kalau uh, kalau ini agak logis karena kita pernah dengar mm, kalau coba searching di YouTube atau di di TikTok ada tuh perusahaan Google, mm, perusahaan Google tuh ada ya teman tadi udah lewat dibilang duluan. ya ya. Jadi perusahaan Google itu dia justru diukur bukan hadirnya, Oh, tetapi kapan tugasnya bisa selesai. Jadi walaupun tidak masuk kantor, tidak apa-apa. Yang penting proyek yang dikerjakan selesai. Nah, ini berbeda dengan mm, bro yang bilang hari-hari hadir.
Betul juga ya, Tapi Bro ya. Bro So jawab tadi, Bro So jawab bilang tiap perusahaan itu beda-beda dia pakai indikator. Ada kalau Pak Ah, Bro ke kantor misalnya tiap hari mesti hadir. Itu ternyata setelah kita coba bilang ternyata ada juga perusahaan yang indikatornya proyeknya berbeda. berhasil gitu walaupun Ya, ya walaupun enggak masuk-masuk. betul, Oke 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 betul, oke. betul, betul. Ya, pasti Gak juga kalau ya. begini tetap pembahasan. Ini kalau pinjam kata-katanya Juan ini daging semua ini dia. Janganlah, janganlah bahas daging nanti, ya kan banyak juga kan nanti yang komplain juga kenapa begini ya kan. Kan sempat Oh kemarin iya. dibahas, oh bagaimana, kayaknya ada teman saya atau teman-teman di sini yang kerja di daging juga kan, di bagian daging. Ya, memang saya kerja di daging, Oke. Pak, tapi saya bagi kewas. Ya kan? Tapi kan Siap, siap, masalah siap. gitu. Oke. Siap. Oke. Jadi yang kita bisa garis bawahi, jadi alat ukur kuantitatif yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur atau membandingkan kinerja. Maksudnya itu membandingkan antara yang ideal, maksudnya yang ideal itu yang diharapkan dengan yang sekarang terjadi. Gitu Ya, kira-kira. betul, 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 betul. Ya, betul, betul, betul. Ya. Oke, oke, sip, sip. Mulai paham kita mulai paham ini KPI ini. Ada di instansi pemerintahan sebenarnya ada juga, cuman beda-beda nama. Hmm. Oke, Ya, kalau itu toh semua mengerti, ternyata semua mengerti tentang apa itu key performance indicator. Sekarang mungkin apa ya? Orang belajar ini tuh kayak key performance indicator mungkin DP manfaat sebenarnya untuk perusahaan kira-kira apa ya? Kalau mungkin di awal yang tadi kita coba apa bikin dia punya visualisasi, jadi antara kinerja yang diharapkan sama eh, kinerja sekarang. Jadi ya, untuk menilai ini sudah sampai mana ini. Nah sebenarnya betul. tahu nggak bro DP manfaat? Oke. Kalau manfaat KPI ini eh sepengetahuan saya ya ada 4 poin ya. Ada 4 poin ya. Pertama, lebih mudah untuk Tunggu mengukur pelan-pelan, mau catat atau dulu nih. Apa ini masalahnya? boleh, 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 Pak. Yang itu manfaat pertama, lebih mudah untuk Aha, mengukur atau aha. mengevaluasi kinerja karyawan ya. Nah, lebih mudah. Jadi ketika ada Oke, KPI jadi lebih mudah untuk ya mengukur atau mengevaluasi menilai. kinerja karyawan. Ya, lebih mudah ya, Hmm. mempermudah. Ini sistem ini sebenarnya diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, bro. Tuh. Nah, jadi setelah ada Oke. KPI, ya kayak itu sidik jari kan bisa. Kan dulu kan sebelum ada sidik jari di Hmm. perusahaan, oh ada itu yang melapor, padahal nggak datang toh. Saya sudah datang ya, padahal nggak datang gitu. Oh diisi aja absennya gitu kan. Tapi setelah ada sidik jari, Oke, ya oke, kan oke. indikator-indikator untuk mendeteksi bahwa dia sudah hadir, dia itu orang atau karyawan nggak bisa lagi berbohong. Jadi perusahaan ini atau sidik jari, alat sidik jari itu ya absensi karyawan membantu perusahaan dalam memberikan informasi yang jelas. Ya, itu mempermudah ya, mempermudah. Oke, oke, oke. Itu yang tujuan pertama, Bro. Oke. Kalau Oke, tujuan kedua, oke. Kalau kayaknya yang pertama ini kita cepat paham. cepat paham ya. Syukurlah, syukurlah, ya kan? Oke. Yang kedua, karyawan menjadi Hmm. lebih mengerti mengenai apa yang diharapkan manajemen terhadap dirinya. Nah, itu. Nah, jadi Hmm. eh, kalau tidak ada KPI, mungkin karyawan tidak mau tahu, Hmm. tidak mengerti apa yang mungkin dicapainya gitu. Mungkin cuma kerja Hmm. asal-asalan, tidak terlalu serius, atau dia Hmm. cuma begitu-begitu terus. Hmm. Tapi setelah ada KPI, mungkin manajer Hmm. manajer juga memberikan satu tanggung jawab dan banyak hal-hal lainnya. Hmm. Toh, pasti dia juga berpikir, oh ternyata saya dibutuhkan di karya Hmm. di perusahaan ini yang harus saya lakukan, sehingga DP kinerja naik tinggi. Nah, DP kontribusi juga bisa lebih tinggi lagi. Nah, kan ada juga kan karyawan, ah Hmm. sudah yang penting sudah jadi, yang penting sudah kerja, yang penting saya sudah Hmm. masuk kerja, tapi dia tidak memikirkan hasilnya bagaimana. Hmm. Nah, Hmm. tapi ada Hmm. juga karyawan yang mungkin memikirkan bagaimana hasilnya lebih baik lagi. Nah, itu. Hmm. Nah, tapi jarang. Nah, jarang seperti itu. Tapi untuk mengoptimalkan itu dibantu oleh KPI. Nah, itu. Hmm. Tapi bro, ini kita kok agak melihat nih yang kedua tadi itu karyawan Ya, menjadi lebih mengerti tentang manajemen. ya. Kok
kayak cuman terkesan itu cuman karyawan yang harus mengerti tentang manajemen gitu. Kan kadang-kadang juga karyawan butuh manajemen perhatikan toh, begitu maksudnya. Jadi manajemen juga perlu mengerti dengan keadaan karyawan gitu. Jadi kalau iya sih maksudnya curhat curhat Curhat, curhat. curhat, curhat Kalau ya. maksudnya kalau cuma karyawan lebih mengerti dengan manajemen, kok manajemennya mengerti 4 orang, Oh, betul bagaimana juga dong ya. ini? Nah, itu urusan pribadi, Pak, urusan pribadi. Bisa kan Oh, melalui urusan via, pribadi. Oke, oke. melalui via Oke, telepon oke. aja ya. Oke, siap, siap. Siap, siap, siap. Jadi yang kita nangkap untuk yang poin 2 tadi itu karyawan bisa lebih mengerti tentang manajemen. Maksudnya mungkin manajemen itu kan punya punya tujuan, Ya, punya betul, punya betul, visi, betul. Ya, mencari keuntungan lebih dan lain sebagainya. Jadi supaya juga itu karyawan paham sehingga apa yang dimaui dan diperintahkan oleh manajemen karyawan bisa laksanakan. Kira-kira begitu, Soka? betul, betul, betul. Cocok, cocok. Ya, Oke, sip. oke, Pak Satu, Sasli. 2 terus mengerti. Ini Ya, masih ada 2. masih ada Tadi dua lagi bilang ya. apa tuh? Kayaknya sudah cukup ini, Pak Sasli. Kayaknya sudah cukup ini. Oh, Atau oh 2 saja cukup. sudah cukup atau belum ini? Atau masih mau lagi ditambah manfaatnya? Kalau kita sih tambahlah, Oh, tambah ya. jangan kasih i ada yang bilang begini, Ah. kalau, berani memulai, berani juga mengakhiri, Oh. gitu, empat-empat, jangan kasih berhenti di tengah, tak gantung Oh. itu DP nama. Iya, iya, boleh, boleh Pak Sasli. Mana tahu Oke, kan oke. Pak Oke, Sasli sip, kan sip. maunya cuma dua aja sudah cukup ya. Itu dia. Ternyata Apa Pak ini Sasli apa mau ini? empat. Ini apa ini maksudnya ini? Anak atau istri? Ya, oke. Aduh. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut lanjut, Bro, lanjut, Bro, Ya, yang ketiga manfaat yang yang ketiga. ketiga, Bro, ini hasil kinerja yang menjadi lebih terukur, dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan penghargaan atau reward. Ya, reward. Artinya Oke. ketika karyawan itu mencapai target, pasti kan manajer juga bisa menjadikan itu patokan untuk memberikan reward ya, bonus kepada orang-orang yang mencapai kinerja tertentu ya, atau mencapai Yang target bagus lah, tertentu yang yang bagus. bagus ya. Yang bagus. Jadi ketika karyawan itu mendapatkan reward ya, ternyata lagi dia berpikir, "Oh, saya lebih semangat lagi, saya sudah dapat reward ya kan kita." Nah, jadi juga, Oke, oke. ada juga dapat, dampak positif kepada perusahaan bahwa, pencapaian itu bisa dipertahankan, ya, pencapaian itu bisa dipertahankan. Hmm, Karena, oke, ada oke. reward. Memang di balik reward juga kan ada tambah pengeluaran ya, pengeluaran kan, pengeluaran bonus gitu. Buat manajemen? Ya, betul. Ada pengeluaran lagi, contohnya Oh. kan ada gaji pokok, Iya, no, masa ada bonus. manajemen cuma suka untung sendiri. Maksudnya kalau DP perusahaan itu mulai bagus DP untung ya berbagi-berbagi dapat Ya, orang yang DP karyawan. itu lebih baik ya kan, Kalau orang jika Manado kan. bilang jangan jangan cekek sendiri. Tapi kan kebanyakan begitu sih, kebanyakan sih begitu saya dengar-dengar, Oh, tapi kan kebanyakan begitu. kebanyakan Aduh, sih, aduh, ada kan yang begitu aduh, kan, lupa aduh parah ini. temannya, Ini kan. kalau bos-bos dengar peraturan dua ini sama ditandai aturan dua ini bahaya kalau aturan dua ini jadi karyawan nih. Lagi Pembikin-bikin panas karyawan lain. saya kan, kerja juga di perusahaan, kadang-kadang kan teman saya, "Oh, penjualan kita Ah, hari ini terbanyak juga." Kan saya juga kan bisa nilai, "Oh, ini banyak uang masuk," ah. yang gini. Tapi kadang-kadang bilang, "Oh, kamu yang hebat ya." Saya bilang kan, "Saya bukan hebat, tapi itu orang semua. Tanpa kalian saya nggak bisa." Gitu. Ada itu bagian Hmm. OPS-nya, ada bagian pemasarannya, ada bagian produksinya, ada bagian administrasinya. Nah, gitu. Tapi bro Ya, nih, ada pertanyaan nih, penasaran nih. ya, Kan di perusahaan, ya. pernah nggak dapat reward dari perusahaan? Pernah sih, pernah, pernah. Biar cuma kecil-kecil ya. Berapa kali? Berapa kali? Sekitar 3 kali lah, 3 Wih, kali, banyak kalau begitu itu, kalau 3 kali. Mantap, mantap. ya 3 Calon kali. apa deh nama? Karyawan terbaik ini berarti sampai 3 kali dapat 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 Enggak reward. sih, yang penting kan Oke, selagi oke. bisa Paham, paham, dipertahankan paham, ya. paham. Jadi hasil kinerja yang menjadi lebih terukur, terus dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan reward. Maksudnya dapat diukur dan kalau misalnya ukurannya tercapai, karyawan tersebut diberikan reward. Oke, sip. Nomor 3 Betul, kita nangkap betul. lah. Ya, oke. Ini kayaknya bro ini ada cocok-cocok juga jadi dosen kayaknya Oh, ini. enggak,
Enggak, Karena enggak, enggak ke situ. menjelaskan 1 sampai 3 ini langsung bisa nangkap ini. Itu cuman dua apa itu Pak Sasli? Cuman dua apa ya katanya? Apa namanya ya? Em, eh saya yang Pak Saslinya yang terlalu pintar atau bagaimana ya? Oke, oke, Oh oke, ya, Bro. Lanjut. Yang oke. empat ini, terakhir nih. Yang Terakhir nih. keempat, eh, Empat. KPI dapat memberikan referensi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan. Ya, KPI dapat Oh, oke, memberikan oke. referensi sebuah sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan. Di mana KPI ini Nah, iya. bisa Sama, menjadi sama ya, tadi yang orang udah bicara yang tentang yang nomor 3 tadi. ya hampir sama ya. Tapi ini Hmm. juga bisa memberikan referensi sebuah perusahaan kepada perusahaan lain menurut saya ini Pak Sasri. Oh, Nah, maksudnya enggak cuma internal antara manajemen dan karyawan, tapi antara perusahaan dengan perusahaan lain juga? bisa, bisa. Contohnya kan perusahaan A Oh. kan mungkin kurang maju kan, kurang maju. Hmm. Perusahaan B ini maju. Jadi perusahaan A ini melirik perusahaan B. Oh kok bisa ya? Kok bisa maju ya? Bisa bangun ya? Bisa berkembang ya perusahaan mereka? Apa yang Hmm. mereka pakai di dalamnya ya? Mhm. Oh ternyata, oh saya tiru dah Pak, boleh ya? Dia cari informasi ternyata di dalam perusahaan B ini salah satu untuk membangun kinerja itu adalah termasuk KPI ini. Oh, ternyata ada KPI. Hmm. Ternyata kurang aja ya ketinggalan di perusahaan A ini ketinggalan ya. Jadi oh kedepannya kita Hmm. update aja. Jadi ini KPI ini bisa Hmm. jadi referensi kepada perusahaan A gitu. Oh, oke, oke, oke. Itu kalau saya kembangkan ya, kalau saya kembangkan ya. Memang sih pada dasarnya Hmm. di bagian internal perusahaan sih harus Logis sih, logis. Jadi ya. maksudnya itu logis dalam arti tidak hanya bermanfaat untuk menjembatani antara manajemen dengan karyawan, tapi juga bisa jadi referensi untuk perusahaan lain untuk berkembang gitu. Jadi apa Betul. namanya? Kayak kayak curi ilmu mungkin ya. Ya, Jadi curi curi DP kalau di masakannya itu curi resep begitu loh. ya curi Kenapa dia resep. bisa sampai sampai bisa sukses begitu supaya di Ya, perusahaan tapi perusahaan juga kita mau backing sama yang dia begitu. ya, sedikit lah curi-curi Hmm. resep lah. Pintar-pintar lah cari informasi. Oke, oke, sip, sip, Oke, sip. Pak Sasli. Em, karena orang terbatas dengan waktu, Ya, orang terbatas dengan waktu, cie, males sekali orang waktu ini. Time is money lah kalau orang bilang. Jadi mungkin untuk pembahasannya itu orang cukupkan sampai di sini kayaknya. boleh Pak Sasli, boleh, boleh. Iya, jadi Mungkin kalau ada istilahnya waktu bisa ada kita dua. lanjut ke depannya ya. Nah, ada Bisa. kalau boleh ada DP part 2. Ini kan part 1. Kalau boleh ada part 2. Part Nanti 2 lagi. teman-teman jangan lupa nanti tunggu kalau misalnya DP komentar tembus 100, DP viewer tembus 200, terus bikin DP part 2. Betul, Pokoknya yang betul. bisa orang nangkap sekarang yang kita pakai kesimpulan dari Trompe pembahasan hari ini tentang KPI. Yang pertama, KPI itu adalah Key Performance Indicator. Terus apa itu pengertian KPI tadi orang so bahas juga bahwa KPI itu ada dua yang dititik beratkan antara kerja sama kinerja. Terus ada KPI itu merupakan alat Ya, ukur yang bisa digunakan perusahaan untuk mengukur dan membandingkan kinerja dalam hal untuk memenuhi tujuan strategis. Jadi kira-kira yang tadi kita sampaikan ada yang kondisi sekarang, terus yang kondisi ideal, kira-kira sejauh mana ini bisa bisa sama, bisa nyampe. betul. Terus yang ketiga tadi itu sempat bahas manfaat. Kita ingat manfaat tadi itu udah 4. Tak ingat, pokoknya kita ingat mati itu. Manfaat ada 4. Jadi manfaat 4 ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat for teman-teman, mungkin teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa ataupun kalau orang posting di YouTube untuk seluruh rakyat Indonesia ini yang suka belajar tentang KPI, minimal kan kalau dia searching di YouTube apa ini KPI, siapa tahu orang dope video ini bisa muncul. Oke, Ngomong-ngomong Pak Sasli, sebelum ah ngomong-ngomong Pak Sasli tadi 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 dari awal eh, ada yang lupa deh, ada yang lupa. apa-apa, apa-apa. Pak Sasli tidak memperkenalkan bahwa materi ini dari mata kuliah manajemen Nah, apa ya, saya lupa ya. sumber daya manusia.
Saya lupa masalahnya ini. Oh, sumber daya manusia ya? Iya, Iya, manajemen betul sumber daya sekali. manusia. Kalau boleh sebut dulu orang Pemner nama supaya Mner tahu tuh orang, oh ini Doranda Baking Doranda sebut. Atau jangan-jangan orang minta Tom Pemner nama. Oke, Pak Zasli. Ya, Kalau dari Pemner nama manajemen sumber daya manusia kebetulan orang diampu oleh eh, Dr. Victor Pasca Kalawat Lengkong SEMSI. Nah, betul mudah-mudahan sekali. kalau Mner dapat lihat ini video, ya mungkin ini video masih jauh dari kata sempurna. Masih jauh dari kata Ya, sempurna karena ini kan untuk pemenuhan tugas, tapi orang sudah berusaha maksimal supaya minimal eh, pada saat nonton Baun ini video ada yang didapat. Makanya tadi betul, sudah bikin betul. DP kesimpulan ada yang didapat. Tidak cuma cuap-cuap, ada juga yang didapat. Kira-kira seperti itu. Oke, ada closing statement, bro? Sebelum kita akhiri, Ya, tidak ada. Sudah. mungkin penyampaian Pak Mner, mungkin Mner, DP nilai kasih bagus tuh, jangan cuma Boleh, boleh juga ya. iya, Boleh bener. juga, benar, Yuk boleh, kasih boleh. iya. Ya, Torang walaupun jauh dari kata sempurna, tapi torang berusaha maksimal betul. supaya ini video menjadi bagus. Makanya kalau nggak percaya sebenarnya ini kondisi so malam ini, so agak malam so gelap ini dia cuma karena torang dedikasi dan kesungguhan untuk menjadi mahasiswa. Makanya orang tetap bahas nih dia supaya bisa memenuhi tugas dan Memang, dia jauh memang. lebih besar itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, Ya, oke, bro. kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kira-kira sampai di sini guys. Jangan lupa nanti like, subscribe, komen nanti di channel yang nanti kami taruh di deskripsi. Betul, Oke, betul. terima kasih. Sampai ketemu di part-part selanjutnya. Ya. Ya, sip.